etika pergaulan. Memang banyak orang yang menganggap remeh ya tentang etika pergaulan. Mempengaruhi gimana penerimaan orang lain terhadap kita. Selamat datang di channel Miswari Korean Center, guys. Channel yang penuh dengan inspirasi dan motivasi. Oke guys, jangan lupa like, comment, and subscribe guys. Di saat teman kita berbicara, kita harus fokus dengan pembicaraan teman kita, bukan memikirkan apa yang harus kita bicarakan gitu ya. Banyak kan teman-teman yang kadang-kadang kita berbicara, misalnya kita cerita sedikit, misalnya kita cerita, oh anak saya, misalnya anak saya baru belajar berdiri, misalnya tadi dia jatuh. Oh iya, anak saya waktu umur sekian itu dia berlari jatuh, akhirnya dia begini. Nah, oh saya itu sampai begini. Nah akhirnya apa? Yang menjadi pembicara teman kita. Jadi kita harus mengendalikan diri kita untuk ini ya, untuk menahan diri, kita fokus dengan pembicaraan teman. Jadi jangan sampai kita merebut fokus komunikasinya gitu. Kemudian juga kita juga harus fokus. Kita harus fokus itu dalam arti sayang kita jangan main HP gitu ya. Kalau ada yang lagi berbicara, kita harus fokus dengan yang berbicara. Maupun kita menjadi pembicara ya, ada misalnya kita dalam satu pertemuan pembicara, kita harus fokus dengan pembicara. Ataupun kita lagi berbicara dengan dua teman gitu, beberapa teman gitu ya. Kalau ada teman kita lagi berbicara, ya kita harus fokus gitu ya. Makanya kita harus menguasai ya untuk pengembangan komunikasi misalnya, oh ya bagaimana, oh selanjutnya udah gitu. Nah itu adalah kalimat-kalimat pendek yang bisa mengembangkan komunikasi gitu ya. Nah kita harus menguasai itu dan kita harus fokus ya. Kita harus menguasai kalimat-kalimat pendek yang bisa mengembangkan komunikasi, dan kita harus bisa juga fokus dengan komunikasi teman kita gitu. Jangan pernah kita sibuk sendiri. Kita nggak sibuk, tapi kita dalam arti kan kita ngelihat teman kita lihat teman kita gini. Tapi pikiran kita sedang menghayal nih, gitu. Mana ya? Kita nggak fokus dengan pembicaraan teman kita gitu. Itu adalah teman komunikasi yang tidak menyenangkan. Semua orang butuh penghargaan gitu. Jadi ya kita juga harus menghargai teman kita, karena kebanggaan orang kan beda-beda ya. Nah, kita harus menghargai kebanggaan orang, dan kualitas kebanggaan orang juga beda. Misalnya kan kita sudah biasa kita dihargain orang di mana-mana gitu ya. Misalnya kan kita dihargain orang di mana-mana karena kita punya kemampuan kualitas yang memang sifatnya publik gitu kan. Tapi teman kita kan enggak. Teman kita baru saya waktu pergi pesta itu saya ketemu itu. Oh, dia bilangnya kamu cantik sekali. Sudah hebat. Dia kan bangga baru dibilangin begitu, dia oh iya kamu memang sekarang cantik sekali gitu. Jadi kita hargain dia, jangan baru dibilangin begitu aja. Mungkin dalam hati kita ada ya kita mengatakan begitu, misalnya baru digituin aja, sedangkan saya di mana-mana aja orang menghargain saya, orang mengatakan saya begini begitu. Nah itu berarti kita tidak melihat orang dari posisi dia, kita hanya orang dari posisi kita ya. Karena beda kemampuan, beda kelas gitu ya. Jadi misalnya orang bilang, oh anak saya ranking 10 loh gitu kan. Oh iya alhamdulillah syukur. Nah mati padahal anak kita ranking 1 gitu ya. Nah kalau orang yang tidak mengerti bergaul, dia akan mengatakan gitu, iya anak saya ranking 1 kok gitu. Belagak bener baru ranking 10 aja. Ya emang kenyataannya begitu. Tapi ada cara lain yang kita juga bisa membanggakan diri kita. Misalnya kita hargain dulu kebanggaan dia. Oh iya ya, alhamdulillah syukur ya gitu. Bisa ranking 1 buat gitu. Nah, udah gitu. Alhamdulillah deh, saya kemarin juga dapat ranking 1 gitu. Jadi kita mengatakan itu bukan karena meremehkan dia. Kita juga punya hak membanggakan diri kita gitu ya. Membanggakan prestasi anak kita gitu ya. Dan kita katakan itu, tapi tidak mengecilkan dia. Kita tetap menghargai dia dulu gitu. Dan dia merasa nyaman bertemu dengan kita gitu ya. Begitu ya teman-teman. Etika komunikasi juga gitu ya. Jangan berbicara bisik-bisik ya gitu. Misalnya di antara orang yang lebih dari 2, kita berbicara bisik-bisik itu akan membuat yang lain yang tidak diajak itu tidak nyaman gitu. Jangan berekspresi terlalu lebih.
kalau kita berbicara gitu. Kita berbicara biasa aja ya. Kita boleh ekspresi tangan, ekspresi tubuh, ekspresi ketawa, ekspresi tapi kita jangan misalnya begini ya, kita berekspresi yang berlebihan gitu. Saya ini adalah seorang master. Saya ini. Nah, itu yang kayak gitu, itu ekspresi berlebihan. Biasanya orang yang berekspresi berlebihan itu banyak tidak disukain orang. Turunin sedikit ekspresinya, belajar berekspresi yang menyenangkan gitu ya. Dengan kita naikkan sedikit ujung bibir kita, sinar mata kita yang cerah ceria gitu.